Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Fitriani SPD. Saya guru SD 56 Talle, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor UKG 201501206349. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran sekaligus perekaman untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para pahlawanku, pembelajaran 1. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah anak-anakku masih dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Ya, Bu. Jadi tetap semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita belajar, apa yang sering kita lakukan? Apa? Membaca doa. Jadi Ibu minta kepada ketua kelas maju ke depan, pimpin temannya untuk membaca doa. Silahkan, Syamsul Bahri. Teman-teman kita baca doa sama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahlah pada saya ilmu dan berilah rezeki berupa pemahaman. Amin, terimalah ya Tuhanku. Doa selesai. Jadi selanjutnya untuk membangkitkan semangat belajar anak-anakku, Ibu mau satu orang maju ke depan untuk salam dan tepuk PPK. Coba Salsabila maju ke depan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu buat Salsabila. Ya, anak-anakku, sebelum kita lanjut, Ibu ingin mengecek kehadiran siswa dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya, Bu. Ya, jadi alhamdulillah Ibu
Ibu doakan semoga anak-anakku dalam keadaan sehat-sehat walafiat dalam mengikuti pembelajaran ya. Bu. Ya, dan ingat anak-anakku sebelum keluar rumah ingat harus mematuhi protokol Kesehatan. Ada 5 protokol kesehatan yang perlu anak-anakku perhatikan saat keluar rumah. Yang mana itu? Yang pertama, Menjaga jarak. Membatasi mobilitas. Memakai masker. Mencuci tangan. Menjauhi kerumunan. ya. Ya, Bu. Ya, baiklah. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Pastinya sudah siap ya. Jadi coba anak-anakku naikkan buku paketnya di atas meja dan alat tulisnya. Sudah? Sudah siap? Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasionalis. Ya, gugur Rumah. Jadi ibu harap anak-anakku berdiri sama dulu. Betapa hatiku takkan pilu meragukan pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih menyaksikan sendiri. Siapakah kini rimbun laras dan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati berbeda bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Satu tembus 1000, tanah air jaya sakti. Jadi anak-anakku tadi ibu mengambil lagu gugur bunga sebagai bukti bahwa anak-anakku harus memiliki sikap nasionalisme yang perlu anak-anakku tumbuhkan di dalam diri anak-anakku ya. Ya, Bu. Tanggal 10 November bertepatan dengan hari apa? Hari pahlawan. Hari apa? Pahlawan. Hari Pahlawan. Sesuai dengan materi kita hari ini di tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Jadi anak-anakku perlu ketahui ya bahwa pahlawan harus kita hormati. Bukan hanya pahlawan yang berperang di medan tempur dikatakan pahlawan, anak-anakku juga bisa juga dikatakan sebagai pahlawan. Ibu guru juga bisa jadi dikatakan sebagai pahlawan. Pahlawan apa kalau ibu guru? Pahlawan tanpa jasa. Ya, pahlawan tanpa tanda Jasa. Pintar. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Ya, ada 5 yang perlu anak-anakku. 1. Setelah membaca teks non-fiksi yang ditampilkan melalui PowerPoint, siswa mampu menguraikan sejarah Raja Purnawarman dengan benar. Terus yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang ditampilkan pada slide PowerPoint, anak-anakku sebentar mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri dengan percaya diri. Terus yang ketiga, setelah mengamati video
anak-anakku sebentar bisa menganalisis sifat-sifat cahaya. Ya. Yang keempat, anak-anakku sebentar juga melakukan percobaan ya tentang cahaya. Dari percobaan itu, anak-anakku sebentar dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya. Ya, itu tujuan pembelajaran yang keempat. Terus yang tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu anak-anakku sebentar melakukan diskusi. Dan anak-anakku sebentar mampu menuliskan laporan tentang sifat-sifat cahaya yang ada hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Sudah paham? Ya, jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang anak-anakku sebentar harus pelajari. Oke, sudah paham? Ya, Bu. 5 kesepakatan belajar yang perlu anak-anakku perhatikan. Dan apabila dilanggar, mendapat Hukuman. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu semua. Oke. Gambar apa yang Ibu tampilkan di atas? Gambar nenek menyeberang. Apa? Coba Resa. Gambar nenek menyeberang jalan. Tepuk tangan dulu buat Resa. Ada yang lain? Gambar apa? Ya, coba Syafika. Gambar seorang anak membantu nenek menyeberang jalan. Ya, gambar seorang anak. Membantu nenek menyeberang jalan. Ya, betul. Tepuk tangan dulu buat Syafika. Jadi jawaban dari Resa, dari Syafika sudah benar ya. Sama artinya, cuma beda kata-katanya ya. Jadi gambar di atas adalah seorang anak yang sedang bantu nenek menyeberang jalan. Warman, Panji, segala Raja Puja. Jadi siapa yang bisa baca di atas? Nah, coba Salsabila, si besar sore berdiri nak. Raja Purnawarman bagi segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanagara pada tahun 395 Masehi. Jadi anak-anakku bisa naikkan buku catatannya untuk menulis ya, jawab soalnya. Sambil sebentar anakku Ibu suruh satu persatu maju ke depan untuk menjawab. Ya? Oke, yang pertama soalnya Oke. gimana? Sudah lihat pertanyaannya di atas? Ya. Jadi ada 4 pertanyaan yang harus anak-anakku kerjakan ya. Ya, Bu. Jadi Ibu sebentar panggil satu persatu maju ke depan untuk menjawab. Yang lain anak-anakku menulisnya di buku catatannya ya. Ya, Bu. Oke, pintar. Yang pertama, ya silahkan. Tepuk tangan dulu buat Amir. Ya, selanjutnya sudah? Oke. Terima kasih Syahrul. Tepuk tangan dulu buat Syahrul. Ya, jadi dari 4 pertanyaan berdasarkan cerita di atas sudah anak-anakku jawab ya. Yang pertama soalnya tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawabannya apa? Perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman untuk rakyatnya antara lain apa? Membangun saluran air dan memperbaiki aliran sungai Bangka. Ya, membangun saluran air
kepahlawanan? Jika raja tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka rakyat kerajaan akan merasa sengsara dan kesejahteraan merajalela. Apa jawabannya? Jadi jika tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka kehidupan rakyatnya akan sengsara dan kejahatan semakin merajalela. Kejahatan semakin merajalela, ya. Jadi Syahrul tadi tulisannya kesejahteraan merajalela, ya. Yang benar di sini kejahatan semakin merajalela. Paham Syahrul? Ya. Jadi jawabannya itu diperbaiki ya, Syahrul. Bukan kesejahteraan tapi kejahatan, ya. Oke. Dari 4 pertanyaan di atas, anak-anakku sudah bisa menjawab pertanyaan, sudah membaca ceritanya. Ibu mau ada yang ingin maju ke depan menyimpulkan dengan bahasa sendiri kesimpulan dari cerita Raja Purnawarman. Siapa yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Ya, silahkan Hilda. Ya, silahkan Hilda. Perhatikan yang lain. Raja Purnawarman adalah raja yang sangat dihormati dan sangat diperhatikan oleh kesejahteraan rakyatnya. Dia tidak mau melihat rakyatnya menderita sebagai wujud kecintaannya kepada kerajaan Tarumanegara pada Raja Purnawarman. Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti. Sudah? Tepuk tangan dulu buat Hilda. Jadi ada 2 teman yang sudah menyimpulkan dari hasil cerita Raja Purnawarman. Anak-anakku juga tadi sudah tahu ceritanya, sudah tahu menjawab pertanyaan, sudah bisa menyimpulkan, ya. Jadi aku duduk di tepi kolam dan wajah anak-anakku terpantul, ya. Atau wajah anak-anakku muncul di dalam kolam, ya. Sering apa? Sifat cahaya. Apa? Sifat cahaya. Kan sifat cahaya. Misalnya dari cerita di atas, Dayu bisa melihat dirinya di kolam. Karena kenapa? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Jadi anak-anakku sebentar akan melihat video tentang sifat-sifat cahaya. Ya, perhatikan semua. Video tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya, ya, cahaya itu yang banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Sifat-sifat cahaya di antaranya Kita berdiskusi. Jadi perhatikan. ketiga, cahaya dapat membiaskan. Keempat, cahaya dapat menembus benda-benda. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Jadi sekarang dari video yang tadi anak-anakku lihat, ada berapa sifat cahaya yang disebutkan? 5. Ada berapa? 5. Yang pertama apa? Cahaya merambat lurus. Ya, yang kedua, cahaya dapat menembus benda. Oke, yang ketiga apa? Ya, cahaya dapat. Terus yang keempat, dan yang kelima, Cahaya dapat
Oke, udah? Oke, sudah segar kembali? Sudah semangat kembali? Oke, sekali. Jadi ibu mau bagi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Ya, silakan dulu bergabung dengan kelompoknya. Ya, jadi sebelum anak-anakku melakukan percobaan, anak-anak perhatikan dulu ke depan. Perhatikan alat dan bahan apa yang perlu disiapkan. Jadi kemarin anak-anakku sudah ibu kirim alat dan bahannya melalui WA Group ya. Alat dan bahannya yang perlu anakku bawa yaitu karton, ya, karton. Bisa juga pakai kertas marmer untuk membungkus karton, ya. Jadi hasilnya bisa seperti ini sebentar, ya. Kartonnya dibungkus, hasilnya seperti ini, ya. Terus sediakan lilin, senter, terus cermin dan gelas yang berisi air dan pensil, ya. Sudah lihat langkah-langkah kegiatannya? Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Terus yang kedua, lakukan percobaan dengan hati-hati. Yang ketiga, mintalah petunjuk gurumu jika merasa kurang paham tentang percobaan ini. Keempat, minta temanmu untuk selalu aktif. Jadi harus aktif semua saat mengerjakan sebentar, ya. Yang keempat, masukkan hasil percobaanmu pada tabel yang telah disediakan pada LKPD. LKPD-nya yang pertama apa? Ya, betul yang pegang. Kelompok 2 bagaimana? Bisa, Bu. Bisa? Sudah? Coba. Di sini. Kelompok 2 bagaimana? Bagaimana? Sudah? Oke. Kelompok 3. Coba praktekkan. Ya. Apakah menembus benda bening? Ya? Ada buktinya? Oke. Kita pindah ke kelompok 2. Percobaan keempat. Percobaan keempat. Coba angkat kelompok 1. Nah, bagaimana? Mata, Bu. Iya. Kelompok 2. Silakan isi LKPD-nya. Oke, silakan isi LKPD-nya dari hasil percobaan yang anak-anakku sudah lakukan.
Ya, coba Syafika. Dari 4 percobaan di atas didapati 4 sifat cahaya yang dituliskan. Jawab jawabanmu pada kolom di bawah ini. Ya. Kesimpulan sifat cahaya. 1. Cahaya dapat dibiaskan. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat menembus benda bening. 4. Cahaya merambat lurus. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 anakku sudah baca di atas hasil diskusinya. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 1, 2, atau 3? Saya Bu, Ya, coba Salsa. saya ingin menanggapi untuk kelompok Nah, perhatikan yang lain, kelompok yang lain. Nggak usah cerita dulu, ya? Perhatikan. dari hasil presentasi Berdiri. dari hasil presentasi kerja kelompoknya susunan percobaan tidak sesuai dengan petunjuk LKPD Bu. Ya, coba Syamsul, berdiri Syamsul. Terima kasih untuk kelompok 1 atas Ya. saran dan masukannya. Kami dari kelompok 2 mengakui kesalahan yang kami lakukan. Sekali lagi terima kasih masukannya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 mengakui bahwa kesalahannya tidak sesuai dengan petunjuk LKPD. Nah, tadi kan sebelum kita memulai praktek ada petunjuk prakteknya ya, Ibu bacakan? Ya, Bu. Nah, jadi dari prakteknya tadi di LKPD, yang pertama yang diminta gambarnya cahaya dapat merambat Lurus. yang kedua dapat menembus benda Bening. yang ketiga cahaya dapat Dibiaskan. dipantulkan yang ketiga. Terus yang keempat cahaya dapat Dibiaskan. cahaya dapat dibiaskan, jadi ada 4, jadi harus dikerja diisi sesuai dengan urutan permintaan LKPD 1, 2, dan 3. Kelompok yang lengkap benar berada di kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi anak-anakku jangan berkecil hati bahwa saya nilai kelompok saya memperoleh nilai 85. Jadi semuanya sudah benar, cuma cara anak-anakku mengerjakannya tidak sesuai dengan petunjuk LKPD. Ibu mau siapa yang ingin menyimpulkan dari hasil percobaan tadi? Ya, coba Caca maju ke depan, perhatikan yang lain. Besar suaranya nih. Kesimpulan dari percobaan. Dari percobaan di atas ada 4 kesimpulan, ya. Yang pertama, cahaya yang masuk melalui celah lubang melihat berkas cahaya yang lurus tidak. Itu dapat dilihat dari percobaan pertama, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, benda bening mampu meneruskan cahaya, ya, seperti percobaan kedua. Terima kasih. Selanjutnya anak-anakku, setelah anakku tadi mempelajari mulai dari cerita Raja Purnawarman, sudah menjawab pertanyaannya, sudah melaporkan di depan kelas hasil ceritanya. Terus anak-anakku juga sudah melihat video tentang sifat-sifat cahaya, sudah tahu contohnya, bagaimana penjelasannya, dan anak-anakku juga sudah melakukan diskusinya, melakukan percobaannya dengan teman kelompoknya. Jadi ibu mau anak-anakku mengerjakan
mengerjakan lembar evaluasi. Mengerjakan soal evaluasi yang Ibu sudah kirim linknya di WA group. Bawa HP semua? Ya, Bu. Ya, coba naikkan HP-nya. Ibu kirimkan link untuk soal evaluasinya di HP-nya melalui link Google Form. Linknya sudah? Buka HP-nya. Ibu sudah kirim linknya. Coba dibuka linknya itu. Coba diisi. Ya, oh ya, sudah terbuka linknya. Coba diisi nama lengkapnya. Perhatikan, nama lengkapnya siapa, memilih kelas berapa. Terus jawab soalnya. Ya, jawab pertanyaannya. Kenapa Ibu kasih lembar evaluasi, soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana anak-anakku tadi menerima materi yang Ibu ajarkan tadi, ya? Dari soal evaluasi ini Ibu ambil dari materi yang Ibu tadi jelaskan. Ya? Baru Ibu mau hasil kirimannya itu di screenshot, ya? Sebagai bukti bahwa anak-anakku sudah mengerjakan soal evaluasi. Sudah paham semua? Ya, sudah paham. Oke. Pelajaran hari ini menyenangkan tidak? Sudah paham tidak materi yang Ibu ajarkan tadi? Jadi alhamdulillah anak-anakku sudah paham, sudah mengerti, sudah senang. Jadi itu merupakan kebanggaan luar biasa bagi Ibu Guru karena anak-anakku sudah bisa menjalani proses pembelajaran ini dengan perasaan senang. Jadi sebelum Ibu akhir pembelajaran hari ini, Ibu mau anak-anakku, di antara anak-anakku ada yang ingin menyimpulkan materi kita tadi mulai dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa maju ke depan menyimpulkan? Ya, coba Caca. Ya, tepuk tangan dulu buat Caca. Ya. Jadi ada dua kesimpulan yang dapat kita petik dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, anakku sudah mampu mengetahui sifat kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja. Yang kedua, anak-anakku juga sudah bisa mengetahui sifat-sifat cahaya. Jadi anak-anakku sudah paham semua. Jadi Ibu mau untuk membangkitkan semangat belajar anak-anakku besok. Jika anak kembali ke rumah, Ibu harap anak-anakku dapat membuka kembali pelajarannya untuk pembelajaran besok, ya. Kita besok berada di pembelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Ya. Jadi Ibu mau lagi anak-anakku antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Guru. Ya, tapi kuncinya anak-anakku harus belajar di rumah, ya. Kurangi main, ya. Kurangi nonton, kurangi main HP. Usahakan bagi waktunya untuk belajar. Sudah paham? Ya, Bu. Ya. Terus anak-anakku perlu ingat, apalagi sekarang kita berada di dalam suasana COVID-19. Jadi anakku jika ingin keluar harus memakai masker. Jadi anakku juga harus memakai masker. Jadi harus anakku tetap jaga kesehatan, ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, coba ketua kelas pimpin doa. Ya, pimpin doa coba Syamsul. Mari teman-teman kita menjaga sama-sama. Doa dimulai. Ya. Doa selesai. Ya, silakan duduk Syamsul. Terima kasih. Coba anak ketua kelas siapkan
Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam